Kebetulan sekali memang untuk tahun ini kita juga selain bersyukur, kita juga mengadakan karnaval. Yang mana untuk tahun ini memang kita sekaligus artinya bersyukur. Ini kita untuk Selamatan Desa tahun ini mengadakan karnaval keliling desa. Dan dari masyarakat juga antusias sekali, yang mana untuk mengikuti karnaval ini sangat mendukung sekali. Selamatan Desa merupakan salah satu upaya memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa lewat sedekah dan hasil dari bumi maupun ternak yang diperoleh maupun yang diberikan dari masyarakat, dan banyak masyarakat yang mempercayai dengan bersedekah sama dengan menjauhkan bala ataupun mara bahaya. Jadi memang untuk agenda Selamatan Desa kami ini mulai dulu, sejak zaman dulu nenek moyang kita ini memang sudah melaksanakan yang namanya bersih desa. Yang namanya bersih desa, yang mana kita bersyukur dan mendoakan leluhur kita ini artinya supaya mendapat ampunan dari Yang Maha Kuasa, yang mana kita selaku generasi muda ini selalu meneruskan perjuangan-perjuangan yang mana untuk hanya kita memperingati ini memang untuk juga mengenang jasa-jasa mereka, yang mana untuk desa kami memang setiap tahun agenda ini selalu mengadakan Selamatan Desa dan juga mendoakan leluhur kita. Nah, oleh karena tujuan kami ini, karena kita juga hidup di desa Sidomulyo, dan kita juga mencari nafkah, mencari makan desa kami. Oleh karena itu kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan desa kami untuk kesetaraan masyarakat desa Sidomulyo. Biasanya ada beberapa prosesi yang dilakukan sebelum melaksanakan bersih desa. Misalnya saja melakukan ritual di sumber air, juga melakukan doa ataupun penghormatan kepada leluhur yang biasanya bertempat di sebuah punden atau makam dari orang yang pertama kali tinggal atau menemukan desa tersebut. Biasanya dilakukan pada malam atau pagi hari. Bersih desa atau selamatan desa, jika dilihat dari manfaatnya bagi masyarakat sekitar, dapat memberikan masukan yang lebih baik secara material maupun batinnya, sehingga terciptalah suatu bentuk kerukunan antar sesama, juga kebersamaan dan kepedulian satu sama lain. Ini memang setiap tahun kita Selamatan Desa ini memang setiap warga ataupun biasanya membawa tumpeng. Nah, tujuan dari tumpeng ini kita istilahnya bersyukur, yang mana dari masyarakat desa kami ini merasa bersyukur bisa menikmati dan bisa merasa bangga hidup desa ini. Oleh karena itu, karena kita juga mencari rezeki, mencari apa ini di sini. Nah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmatnya, keselamatan ke masyarakat kami. Walaupun dalam pelaksanaannya menjumpai beberapa kendala, namun tidak membuat surut semangat dari pihak penyelenggara. Waktu, persiapan,
maupun sumber daya dan permasalahan lain yang ada menjadi hilang ketika acara arak-arakan ini dimulai. Karena pada intinya adalah bagaimana memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, juga bagaimana kita belajar untuk bisa bersedekah. Bersih Desa atau Selamatan Desa mempunyai makna yang juga berisi pesan dari para leluhur dan berisi persyaratan-persyaratan bisa tidaknya arak-arakan dilaksanakan, sehingga masyarakat yang akan mengikuti arak-arakan menjadi lebih siap secara fisik maupun batin. Sebagai wujud nyata gotong royong serta silaturahmi merupakan bentuk konkret yang dijadikan sebagai titik temu sehingga disimbolkan dengan kebersamaan masyarakat pada saat dilaksanakan arak-arakan. Lambang ini juga berhubungan dengan acara utamanya yaitu Bersih Desa. Doa pun dibacakan pada saat acara arak-arakan ini dimulai. Doa untuk memohon keselamatan maupun berkah kepada Tuhan yang Maha Kuasa terhadap desa yang ditempati. Doa-doa ini dibacakan oleh pemimpin arak-arakan yang ditunjuk oleh masyarakat. Selain doa, juga dihadirkan bentuk-bentuk kesenian yang menghibur masyarakat yang hadir. Pergulatan panjang terjadi dalam tubuh musik keroncong. Kaidah-kaidah musik keroncong dinilai tidak luas menghadapi perkembangan zaman. Ujung-ujungnya, musik keroncong mengalami kemerosotan. Karya-karya baru lagu keroncong sulit ditemukan. Dari ajang pergulatan itu tampillah irama campur sari sebagai pemenang. Musik campur sari adalah jenis kelompok musik hasil perpaduan antara musik tradisional Jawa atau gamelan dengan alat musik modern akustik gitar dan cakcuk serta alat musik elektronik keyboard dan bass gitar elektronik. Adapun lagu-lagu yang sering diiringi oleh musik campur sari adalah lagu-lagu lagam, keroncong, pop, dangdut, dan tembang-tembang Jawa. Bahasa yang digunakan dalam syair-syair campur sari kebanyakan adalah bahasa Jawa sehari-hari. Ini yang membedakan dari tembang-tembang tradisional Jawa yang pada umumnya menggunakan bahasa Jawa Kawi atau bahasa Jawa kuno yang cukup rumit. Bahasa dalam campur sari biasanya menggunakan bahasa percakapan keseharian orang Jawa. Tema-tema yang diangkat pun berupa tema-tema khas Wong Cilik, cerita tentang kehidupan sehari-hari masyarakat. Kehidupan mereka yang makin sulit karena kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, kisah-kisah cinta yang sederhana tentang kesedihan seorang pria
yang ditinggalkan kekasihnya pergi mencari penghidupan yang lebih layak, tapi setelah waktu yang dijanjikan tidak kunjung pulang. Tentang kesulitan masyarakat mencari pekerjaan sehingga memunculkan konflik dalam keluarga, dan masih banyak tema-tema sederhana khas rakyat yang dimunculkan dalam lagu-lagu campur sari. Sejarah campur sari konon dipopulerkan oleh Ki Narto Sabdo melalui setiap pertunjukan wayang kulit yang dimainkannya. Hanya saja, musik campur sari yang dimainkan Ki Narto Sabdo ini masih dalam bentuk corak lama, perpaduan gamelan Jawa asli dengan keroncong. Sementara, kelahiran campur sari modern dibidani Anto Sugiarto atau lebih dikenal dengan Mantos, beserta saudara-saudaranya di awal tahun 1993. Kenyataan ini sesuai dengan karakteristik kebudayaan Jawa, khususnya kebudayaan priyayi yang menyampaikan pesan maupun nasihat. Tidak secara lenggana atau vulgar, tapi dikemas dalam berbagai bentuk simbolisme yang unik dan cantik, termasuk melalui simbol nada. Kita tentu ingat tatkala Sunan Kalijaga membuat beduk masjid. Konon, bunyi deng-deng dari beduk bermakna bahwa masjid masih kosong dan muat untuk menunaikan sholat. Gambaran ini jika dalam musik campur sari menyiratkan adanya makna yang terkandung dalam tangga nada, pelok atau slendro, bunyian bonang dan unsur-unsur lain yang ada dalam gending Jawa. Sebelumnya mungkin kurang diperhatikan oleh Ki Narto Sabdo dan Mantos sebagai penggagas musik campur sari. Campur sari memang musik yang sangat campur-campur, seperti namanya yang cukup unik. Campur sari merupakan musik alternatif bagi banyak masyarakat Jawa. Musik seperti ini patut dilestarikan dan dikembangkan masyarakat sebagai kekayaan budaya. Kegiatan diikuti oleh masyarakat sekitar, mulai dari anak-anak sampai para sesepuh dan perangkat desa berbaur menjadi satu. Bahkan para pembuka dari seluruh perwakilan agama, karena memang acara bersih desa ini merupakan sebuah kegiatan tradisi, bukan sebuah kegiatan keagamaan, sehingga terlihat kerukunan yang terbentuk melalui acara bersih desa atau selamatan desa. Ya, memang setiap tahun kita untuk selamatan di desa ini bawa tumpeng ini istilah dibunden karena yang merupakan yang bedah kerawang desa kami ini adalah Mbah Mas Dungpuro inilah. Ini makamnya kebetulan di sini. Oleh karena itu kita juga artinya mendoakan Mas Dungpuro ini supaya diampuni, artinya selama beliau hidup diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu kan yang merupakan yang bedah kerawang. Nah, memang sudah ada di sini, ada di desa kami ini sudah mulai zaman dulu. Ini kalau tumpengan ya di punden ini. Di Pesarean segala kelengkapan dipersiapkan, bunga-bungaan, dupa, dan sesaji lainnya. Begitu terasa kesakralan yang dimunculkan, seiring dengan dinyalakannya dupa dan ditaburnya bunga-bunga.
Tidak hanya di satu tempat saja, persembahan dilakukan pada beberapa makam leluhur sebagai penghormatan atas jasa yang telah dilakukan karena telah membangun desa mereka. Sebagaimana prosesi ritual dalam lainnya, bersih desa juga lebih ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi perlindungan dan keselamatan dalam melaksanakan kegiatan bersih desa tersebut. Karena pada dasarnya setiap kegiatan selalu didasari dengan niat yang suci sehingga memunculkan hasil yang bermanfaat bagi keberadaan wilayah tersebut. Nah, mungkin ke depan ini juga akan kita lebih artinya dengan bersyukur kita dengan selamatan desa ini mungkin agak lebih ditingkatkan lebih. Dan harapan saya selaku kepala desa memang untuk ke depan ini dengan selamatan desa ini lebih ditingkatkan seperti itu. Berbagai macam seni dan tradisi di Indonesia sangat beragam, sehingga menambah kekayaan bagi bangsa. Sebagai orang Indonesia, sudah sepatutnya lah kita turut mencintai dan melestarikan seni tradisi milik sendiri dengan upaya dan kemampuan yang kita miliki. Jadi artinya dengan adanya karnaval ini bisa artinya untuk rasa kita untuk persaudaraan, terus rasa bertetangga, rasa berteman dan lain sebagainya ini lebih ditingkatkan karena kan jarang kita berkumpul satu desa ini. Jadi dengan adanya dengan adanya selamat desa ini, dengan adanya karnaval, paling enggak kita bisa berkumpul jadi satu ini. Terdapat banyak sekali acara ritual maupun perayaan yang terdapat di negara kita, dan kesemuanya itu merupakan warisan leluhur yang tidak dapat kita biarkan dan lupakan begitu saja. Disinilah kita menemukan salah satu bentuk pelestarian yang telah dilakukan oleh sebagian kecil dari masyarakat. Dari sini juga muncul harapan-harapan tentang tradisi maupun budaya sehingga manfaatnya dapat dirasakan bersama.